Shalom, selamat malam. Jumpa lagi kita malam hari ini. Sebelum kita istirahat, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tapi kita malam hari ini menjawab Muslim, di mana ayat Alkitab isi berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Seperti biasa, pelajaran kita dibawakan oleh hambanya, Lumba. Sebelum mulai, kita berdoa. Bapak, terima kasih kepada Tuhan penyertaan sepanjang hari dalam kami beraktivitas malam hari ini. Kami bisa berhimpun di rumah kami masing-masing. Sekarang kami boleh berkesempatan untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Dan hikmat pengertian yang daripada curahkan bagi setiap kami, supaya kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dan juga setiap orang yang akan bergabung dengan pelajaran ini ya Tuhan. Kami berdoa kepada Allah di surga demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, waktu dan tempat. Saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Pada malam hari ini kita akan berbicara atau membahas satu perikop, sebuah pertanyaan yang sering kali ditanya oleh saudara kita Muslim, di mana kitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ini sebenarnya pertanyaan dari seseorang yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya Yesus dan bagaimana sebenarnya Alkitab di situ. Jadi saya jujur mengatakan, tidak pernah Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi kalau Yesus mengaku dia sebagai Tuhan, pernah di dalam Yohanes 13:13 dikatakan, "Akulah Tuhan dan Guru." Itu nyata. Oke, dan hari ini saya akan menunjukkan fakta Alkitab bahwa Yesus harus disembah. Alkitab adalah patokan ajaran iman Kristen dalam mengenal dan menyembah Yesus. Artinya, bahwa orang Kristen mengenal, memperlakukan Yesus, mengagungkan Yesus, berpatokan kepada ajaran Alkitab. Sejauh mana data Alkitab, sejauh mana kebenaran Alkitab berbicara tentang menyembah Yesus, sejauh itulah iman dan apa yang harus dilakukan orang Kristen kepada Yesus. Oke, sejauh mana Alkitab memberitakan penyembahan kepada Yesus, sejauh itulah orang Kristen menyembah Yesus. Tidak lebih, tidak kurang. Oleh karena itu, maka malam hari ini, saya akan menunjukkan beberapa data di dalam Alkitab sebagai landasan iman Kristen untuk kita boleh menyembah kepada Yesus dalam batasan-batasan seperti apa, dan ini perlu kita bahas. Sebelum saya menunjukkan ayat-ayat Alkitab sebagai landasan untuk orang Kristen menyembah Yesus, maka terlebih dahulu kita memahami apa sih arti kata menyembah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyembah itu artinya pernyataan hormat dan hikmat. Dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10, lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu dan dengan menyentuh ibu jari ke hidung. Tentu pernyataan hormat dan hikmat ini sangat layak diberikan kepada Yesus berdasarkan pengertian dari kata menyembah. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Jadi kata atau perkataan kita yang kita ujukan kepada orang yang dimuliakan. Dalam pengertian arti kata ini, maka Yesus memang harus dimuliakan dengan perkataan dan segenap hidup kita. Pengertian yang berikut adalah datang seraya berkata dengan hormat, simpuh hormat dengan penuh takjim, sujud hormat dan hikmat atau penghormatan, atau sungkem, sembah, dan sujud. Dari pengertian kata sembah ini, maka pengertian ini sangat tepat dan harus dialamatkan kepada Yesus. Karena memang Yesus adalah pribadi yang agung, pribadi yang mulia, pribadi yang besar, pribadi yang perkasa, yang ajaib. Kemudian mari kita lihat arti kata menyembah. Menyembah itu dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya menghormati dengan mengangkat sembah, memuja sesuatu sebagai Tuhan atau dewa, atau mengaku di bawah perintah dan takluk, artinya menyimpu berlutut seraya berdatang sembah, panjang berdiri lalu menunduk sambil menyembah, atau sujud lalu membungkuk sambil menyembah. Jadi inilah pengertian arti kata sembah dan menyembah di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian daripada KBBI ini tentang arti kata menyembah, maka sangat layak dan haruslah kita memperlakukan Yesus dengan sikap menyembah. Mengapa? Karena kata menyembah ini kata yang netral. Kata menyembah ini bisa dialamatkan kepada pribadi-pribadi yang agung. Itu di dalam KBBI. Sekarang saya masuk ke dalam bahasa Yunani kata menyembah di dalam Alkitab. Kata menyembah dalam Alkitab Perjanjian Baru memakai kata proskuneo, di mana kata proskuneo ini digunakan sebanyak 60 kali, yang oleh LAI diterjemahkan sebagai menyembah dengan bersujud atau bersujud. Bahkan di sini dikatakan bersujud atau menyembah ini juga proskuneo ini dapat diartikan bersujud, dapat menunjukkan tanda hormat, takut, atau memohon sesuatu kepada manusia yang dianggap dari dunia supernatural. Jadi arti kata menyembah di sini, kata menyembah ini tidak hanya kepada Allah, tetapi kata menyembah juga bisa digunakan kepada manusia yang memang dipandang sebagai supernatural. Dalam pengertian ini, maka Yesus layak disembah, karena Yesus adalah manusia yang berasal dari surga, manusia firman Allah yang menjadi manusia, dan dia berasal dari dunia supernatural, bukan benih biologis. Jadi dari pengertian ini, maka saya katakan Yesus sangat layak dan harus disembah dalam posisinya. Kata menyembah ini beberapa kali digunakan, dari 60 kali itu, maka saya menemukan beberapa ayat. Contoh menyembah Yesus dalam Matius 2 ayat 2-11, menyembah kepada iblis juga, kata preskuneo digunakan, menyembah Tuhan Allah yang benar juga, menyembah binatang, menyembah patung, menyembah Petrus, menyembah roh jahat. Jadi kata proskuneo ini dari 60 kali itu, maka kata menyembah ini kata yang netral, bisa kepada Allah, bisa kepada iblis, bisa kepada Yesus, bisa kepada Petrus juga disembah, bahkan kepada roh jahat, bahkan patung juga disembah. Itu kata menyembah. Tetapi Yesus disembah seperti apa? Mari kita lihat ayat-ayat berikut. Kita akan melihat ayat-ayat tentang Yesus disembah. Orang Majus menyembah Yesus sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan Allah, tertulis dalam Matius 2 ayat 2 dan ayat 11. Jadi Yesus itu seorang Mesias, Raja, dan dia disembah oleh orang Majus. Bahkan orang Majus datang memberikan persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Yang berikut, orang kusta menyembah Yesus sebagai Tuhan atau Kurios, dan kemudian orang kusta itu disembuhkan. Itu ya. Yang berikut, seorang kepala rumah ibadat menyembah Yesus untuk memohon anaknya dibangkitkan oleh Yesus dalam Matius 9 ayat 18. Jadi seorang kepala rumah ibadat itu menyembah Yesus, memohon anaknya untuk dibangkitkan. Jadi di sini Yesus disembah sebagai pribadi yang dapat membangkitkan orang mati. Di dalam Matius 14 ayat 33, orang-orang dalam perahu atau para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah saat Yesus menghentikan badai dan berjalan di atas badai. Jadi Yesus disembah karena Yesus saat itu menghentikan badai, dia berjalan di atas air, maka semua orang dalam perahu itu menyembah. Yang berikut, seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan menderita, datang meminta tolong dengan menyembah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Kurios. Jadi di dalam Alkitab, Yesus benar-benar disembah dalam konteks kuasa dan otoritas yang dimiliki Yesus. Baru dikatakan seorang datang menyembah Yesus dan memohon anaknya sakit ayan disembuhkan oleh Yesus. Dan disembuhkan oleh Yesus, artinya Yesus disembah sebagai tabib, di mana Yesus seorang tabib di atas segala tabib. Yang berikut, Yesus disembah oleh murid-muridnya setelah Yesus menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitannya dari kubur. Jadi murid-murid menyembah Yesus ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, Yesus menampakkan diri, murid-murid menyembah Yesus. Bahkan mereka penuh dengan sukacita ya.
Orang yang kerasukan setan dan setan legion yang merasuknya datang menyembah Yesus sebagai anak Allah dan meminta Yesus untuk tidak membinasakannya karena belum waktunya. Jadi setan pun menyembah Yesus sebagai anak Allah. Bahkan orang yang kerasukan setan juga datang menyembah Yesus sebagai anak Allah. Di situ. Yang berikut kita lihat, Yesus disembah para murid saat Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Dan kemudian para murid itu menjadi pulang dengan penuh sukacita. Yang berikut, orang buta sejak lahir disembuhkan Yesus. Kemudian ia menyembah Yesus sebagai anak manusia. Dari data ini maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus disembah sebagai Mesias. Yesus disembah sebagai anak Allah. Yesus disembah sebagai anak manusia. Yesus disembah sebagai Tuhan atau Hokurios. Yesus juga disembah karena Yesus mulia dan Yesus naik di surga. Yesus disembah karena Yesus berkuasa membuat mukjizat, Yesus berkuasa mengusir setan, Yesus berkuasa membangkitkan orang mati, Yesus berkuasa meneduhkan badai yang sedang terjadi. Jadi di dalam Alkitab sangat banyak sekali bukti-bukti bahwa Yesus disembah. Tetapi dia disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Kurios, sebagai Tuhan, sebagai yang mulia, yang naik ke surga, sebagai yang berkuasa mengadakan mukjizat, berkuasa mengatasi badai, berkuasa mengalahkan maut, berkuasa untuk menghidupkan orang mati. Jadi atas segala kekuasaan, kemuliaan, keagungan yang dimiliki oleh Yesus, maka saya katakan Yesus layak dan harus disembah. Mari kita melihat beberapa ayat di Alkitab, alasan-alasan kita harus menyembah Yesus. Ini tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21-23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Dari ayat ini, maka saya katakan, Yesus layak disembah. Sebagaimana kita menghormati Allah, seperti itulah kita menghormati Yesus. Mengapa? Karena kita mengenal Allah di dalam Yesus. Kita mengenal kasih Allah di dalam Yesus. Kita mengenal keselamatan di dalam Yesus. Kita mengenal kerajaan surga di dalam Yesus. Apapun yang menjadi kehendak Bapa, apapun yang menjadi rencana Bapa bagi kita temukan di dalam Yesus. Bahkan di dalam Yesus itulah kita melihat siapa Allah yang hidup, siapa Allah yang benar, siapa Allah kita yang agung. Kita lihat di dalam Yesus. Maka Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, maka percaya kepada Bapa. Barang siapa menghormati Yesus, menghormati Bapa. Barang siapa melihat Yesus, mereka melihat Bapa. Mengapa? Karena di dalam Yesuslah siapa pribadi Allah Bapa kita yang agung itu kita temukan. Jadi alasan orang Kristen harus menyembah Yesus karena memang kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah kita lihat di dalam kehadiran firman yang menjadi manusia, itu adalah Yesus Kristus. Di sini memakai kata menghormati, dalam teks Yunani itu memakai kata timao. Digunakan sebanyak 21 kali, di mana kata timao atau menghormati di sini diartikan artinya memuliakan, memberi penghargaan, bahkan juga diartikan menunduk, berlutut, bersujud di hadapan Yesus. Jadi atas dasar ini, maka jelas sekali memang Yesus harus disembah. Kenapa? Karena kita harus menyembah Dia, karena di dalam Yesuslah kita melihat, mendapatkan segala sesuatu tentang pribadi Allah yang agung, yang bertata di dalam kerajaan surga, yang darinya Yesus berasal. Jadi sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Inilah menjadi alasan orang Kristen mengapa harus menyembah Yesus. Karena Yesus harus dihormati, timao, memuliakan, berlutut, bersujud di hadapannya. Mengapa? Karena Yesus begitu mulia, Yesus begitu agung, Yesus begitu luar biasa, terkemuka di bumi di surga, berkuasa menghapus dosa, berkuasa atas maut, berkuasa atas iblis, bahkan menjaminkan surga bagi setiap orang. Apakah pribadi yang demikian tidak layak disembah? Hanya orang gila yang mengatakan pribadi Yesus yang begitu agung itu tidak boleh disembah. Tetapi dia disembah dalam konteks dia sebagai firman Allah yang menjadi manusia.
dengan segala kekuasaan, otoritas yang dimilikinya. Baru yang kita lihat lagi, alasan mengapa kita harus menyembah Yesus. Kita bisa melihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus berkati mereka, ini perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam ayat ini kita melihat siapa Yesus. Di sini dikatakan bahwa Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi, di mana kekuasaan Yesus itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Bahkan Yesus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi ini dikatakan dia senantiasa berkuasa menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Berarti berdasarkan ayat ini, maka saya mengatakan Yesus layak, bahkan sangat layak, dan harus disembah. Apakah pribadi yang seagung Yesus ini yang berkuasa di bumi di surga, yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, dia terus menyertai kita, tidak layak disembah? Saya katakan sangat-sangat layak. Hanya orang yang tidak mengenal Yesus secara utuh, yang mengatakan bahwa Yesus tidak boleh disembah. Hanya mereka yang dikuasai kegelapan yang mengatakan bahwa Yesus tidak boleh disembah. Tetapi di dalam Alkitab, Yesus sangat layak dan harus disembah karena memang Yesus memiliki kemuliaan, Yesus memiliki kebesaran yang diberikan oleh Bapa di surga kepadanya. Sejauh itu kita harus menyembah Dia. Mari kita melihat lagi di dalam Matius 24 ayat 29 dikatakan begini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia di sini menunjuk kepada Yesus, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dari sini kita melihat apa alasan yang bisa kita temukan bahwa Yesus harus disembah. Karena memang Yesus pada akhir zaman, Yesus datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kita kepadanya. Kehadiran Yesus untuk mengumpulkan orang pilihan Allah dari seluruh penjuru bumi. Bahkan Yesus datang dengan kemuliaan, diiringi oleh para malaikat-malaikatnya. Artinya di sini Yesus begitu mulia, Yesus begitu perkasa, di mana segala otoritas dan keperkasaan Yesus diberikan oleh Bapa kepadanya. Maka atas dasar kekuasaan, kehebatan, dan kebesaran yang dimiliki Yesus inilah, maka Yesus saya katakan layak dan harus disembah. Siapa yang tidak menyembah Yesus, maka saya mengatakan dia sedang merintis jalan menuju kebinasaan. Dia sering merintis jalan menuju neraka. Dia sedang merintis jalan untuk hidup dalam kegelapan, penderitaan selama-lamanya. Jadi berdasarkan ayat ini, pada batasan ayat ini, terbukti jelas Yesus harus dan layak disembah dalam kekuasaan yang begitu mulia yang diberikan Allah kepadanya. Mari kita melihat lagi di dalam Alkitab dasar orang Kristen untuk harus menyembah Yesus, memuliakan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Perhatikan, Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika Allah Bapa di surga telah memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, menganugerahkan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus, artinya Yesus firman yang menjadi manusia itu diberikan kekuasaan, otoritas yang begitu agung, yang begitu besar, maka dia layak dan harus disembah. Karena siapa yang tidak menghargai Yesus, sementara Yesus sendiri sudah ditinggikan, diberikan kuasa otoritas oleh Allah, maka siapa yang tidak menyembah Yesus, berarti dia sedang menentang Allah. Dia sedang menolak Allah. Dia sedang menghina Allah di situ. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini saya katakan, Yesus layak dan harus disembah.
Dikatakan bahwa Allah meninggikan Yesus dan mengurniakan nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut di sini ya, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah. Yesus adalah Tuhan, Kurios, penguasa untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi saya mau tegaskan atas posisi Yesus yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu dipermuliakan oleh Allah Bapa kita yang di surga, maka atas posisi Yesus yang begitu ini layak dan harus disembah. Sekali lagi saya katakan, siapa yang tidak menyembah Yesus, dia memilih neraka atas hidupnya. Mari kita melihat lagi Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti seorang yang mati. Artinya Yohanes murid Yesus tersungkur di depan Yesus. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Berdasarkan ayat ini, Yohanes tersungkur di depan Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus adalah awal dan akhir. Mengapa Yesus awal dan akhir? Karena dia adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, menjadi manusia, mati, bangkit, naik ke surga dalam kemuliaan, datang di akhir zaman menjadi raja di atas segala raja, setelah segala kerajaan, segala sesuatu dikerjakan Yesus selesai, maka Yesus mengembalikan kemuliaan itu kepada Bapa. 1 Korintus 15 ayat 28. Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi atas otoritas Yesus yang demikian, maka Yesus layak dan harus disembah. Jadi Yesus harus disembah. Mengapa? Karena kemuliaan Yesus, karena kebesaran Yesus, karena keagungan Yesus. Di mana keagungan dan kebesaran Yesus itu seluruhnya adalah keagungan yang diberikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah kepada Yesus untuk kita lihat, untuk kita lihat, untuk kita lihat, untuk kita nikmati, untuk kita nikmati, untuk kita rasakan, untuk kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kesimpulan dari beberapa ayat yang saya tunjukkan ini kepada kita, Yesus layak dan harus disembah dalam keagungan, kemuliaan, dan kebesaran yang diberikan Allah kepadanya. Sebab tidak ada nabi, raja, atau imam dalam sejarah Alkitab yang diberikan oleh Allah kuasa otoritas seperti kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus layak dan harus disembah sebab Allah sendiri telah mempermuliakan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan di bumi dan di surga, yaitu menjadi hakim yang adil di akhir zaman serta menjadi raja segala raja. Yang berikut, siapa yang tidak menyembah Yesus dalam kemuliaannya, sama dengan menentang dan menolak Allah yang memberikan keagungan, kemuliaan, dan kehormatan kepada Yesus. Itu sangat jelas. Siapa yang tidak menyembah Yesus, maka dia memilih untuk menentang Yesus, dan sudah pasti tidak ada keselamatan dan hidup kekal bagi orang-orang yang demikian. Berdasarkan ayat ini, maka saya tegaskan, Yesus layak dan harus disembah. Siapa yang tidak menyembah, siapa yang tidak memuliakan, siapa yang tidak mengagungkan Yesus, dia pasti masuk neraka. Mengapa? Karena segala kemuliaan Yesus berasal dari Allah. Bahkan Allah yang Maha Kuasa itu kita lihat, kita alami, kita rasakan. Segala kebaikan, kuasa, dan otoritasnya hanya ada di dalam Yesus. Maka siapa yang menolak Yesus, siapa yang menghina Yesus, siapa yang mempermainkan Yesus, tidak ada keselamatan baginya. Sebab keselamatan sudah Allah limpahkan bagi manusia di dalam Yesus sendiri. Berarti hanya Yesuslah yang bisa membawa kita, mendamaikan kita, pengantara kita kepada Allah Bapa di surga. Oke, demikian kebenaran yang bisa saya bagikan untuk kita. Kiranya kebenaran ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom. Atau ada mau didiskusikan? Ya, saya kira udah jelas ya. Jadi ini merupakan kesaksian bagi orang yang masih menyangkal Yesus. Maka pada saat penghakiman, apa yang disampaikan pada malam hari ini akan menjadi naik saksi menentang mereka yang tidak percaya ya. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 2:23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi melihat Yesus, lihat Bapa. Karena Yesus adalah gambaran daripada
kemuliaan daripada Bapa itu sendiri. Ya, saya kira itu jelas pada malam hari ini. Tetapi yang perlu ditegaskan, kita menyembah Yesus bukan sebagai Allah ya, tapi kita menyembah Yesus sebagai Betul. firman Allah yang menjadi manusia, di mana di dalam kemanusiaan Yesus, sang firman yang menjadi manusia, kita melihat gambaran Allah, gambar dan rupa Allah itu sempurna di dalam Yesus. Contoh, kita berbicara kerajaan surga, ya kita melihat dari Yesus. Kita berbicara hidup kudus, kita melihat dari Yesus. Kita berbicara kuasa Allah, kita melihat bagi Yesus. Kita melihat segala sesuatu tentang Allah itu sempurna di dalam Yesus. Maka segala karya Allah di dalam kitab perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus. Maka karena itu, Yesus menjadi pusat pengenalan kita kepada Allah. Jadi maka dikatakan ada beberapa ayat di Alkitab, Yesus itu pengantara. Yesus itu pengantara kita. Tapi jangan sampai kita mengatakan kita menyembah Yesus sebagai Allah. Bukan, kita menyembah Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, di mana dalam kemanusiaannya Allah sendiri memberikan segala otoritas terkemuka di bumi di surga, segala otoritas untuk hal keselamatan, kemerdekaan dan kebebasan kita sudah diberikan Allah kepada Yesus. Maka karena itu kita menyembah Yesus karena kita justru menyembah Allah, karena di dalam Yesuslah penyembahan kepada Allah bisa terbangun dan benar dan nyata. Itu saya pikir sudah jelas. Oke. Karena tidak ada yang masuk, sudah bisa ditutup. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengerti bahwa Bapa di surga sudah memberikan segala kehendak dan rencana yang sempurna di dalam kehadiran Sang Firman menjadi manusia, itulah Yesus. Di dalam Yesus kami mengenal rencana Allah. Di dalam Yesus kami mengenal kerajaan surga. Di dalam Yesus kami mengenal ajaran yang sempurna tentang kehidupan di dunia dan di surga. Oleh karena itu, ajar kami terus menyembah dan memuliakan Allah, dengan kami tetap memuliakan dan menyembah Yesus, sebagaimana Engkau telah mempermuliakan Yesus dalam kebesaran dan keagungan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati semua orang yang mendengarkan apa yang sudah kami bicarakan ini, supaya kebenaran-Mu ini menguatkan, meneguhkan, dan menetapkan hati kami, boleh sungguh-sungguh mengenal dan mengalami kasih-Mu yang sejati. Amin. Oke, saudara-saudara, sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini. Jumpa lagi besok malam di channel yang sama. Terima kasih sudah mengikuti renungan kita. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.